Aturan soal pengeras suara di masjid yang disampaikan oleh Menteri Agama menuai polemik. Sementara laporan Roy Suryo terkait pernyataan Menteri Agama soal pengeras suara di masjid yang ditolak Polda Metro Jaya berbuntut laporan balik oleh GP Ansor. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu yang diatur yakni soal volume dan kualitas suara yang dihasilkan pengeras suara, maksimal 100 desibel. Pihak Kementerian Agama menegaskan, adanya aturan ini tidak untuk membandingkan suara azan. Meski pernyataan Menteri Agama soal pengeras suara di masjid telah menuai polemik. Menurut staf khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzaman, Menteri Agama hanya mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Menteri Agama terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam program Sapa Indonesia Malam Kamis 25 Februari 2022, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Mas Duki Baidlawi menyatakan pernyataan Menteri Agama yang jadi polemik hanyalah kesalahan komunikasi. Namun, aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama sejalan dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada 2021 lalu. Ya. Jadi bedalah dengan apa yang dikritik orang mengenai apa yang ditegaskan oleh Gus Yakut. Saya kira itu mungkin hanya persoalan komunikasi aja. Iya, yang soal membandingkan itu ya, memang. Betul, soal perbandingan itu saya kira Gus Yakut sebagai menteri tidak bermaksud seperti itu. Maksud dia mungkin baik ya, cuma mungkin analoginya saja yang mungkin dipermasalahkan oleh teman-teman. Tapi saya kira kita lebih pada substansinya seperti apa maksud beliau, saya kira sangat baik. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan sebagai surat edaran itu sejalan ya dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2021. Sementara anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKS Buhori menilai faktor subjektivitas terkait penilaian bagus tidaknya suara azan jadi poin lemah dalam surat edaran Menteri Agama. Sebab bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Ya, di situ tentang ketentuan lagi misalnya yang boleh bersuara keluar suara yang bagus. Ini suara defabel atau defabel. Ini kan jadi masalah. Kalau nanti di masyarakat itu adalah yang menghakimi terhadap suara bagus tidak bagus itu subjektivitas masing-masing personal. Bagus termasuk juga kan disebutkan juga pelafalannya, Bung Buhori. Iya, pelafalannya. Maksud saya bukan bicara soal hanya bagus dari sisi kualitasnya, tapi juga pelafalannya. Kalau bicara soal makhraj lah kurang lebih begitu ya. Iya, kalau makhraj saya kira ada standarnya. Tetapi bahwa suara bagus tidak bagus itu selera loh. Nah itu akan bisa menimbulkan satu tingkat potensi tentang kericuhan. Nah kericuhan itu kan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan dan kemudian disabilitas, terjadinya satu disharmoni. Menyikapi aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai aturan itu baik. Hal ini dinilainya untuk kenyamanan lingkungan dan toleransi. Jadi mohon surat edaran itu dibaca betul, kemudian diterapkan. Tujuannya sangat baik, yaitu untuk menjaga kenyamanan lingkungan dan toleransi gitu ya. Sehingga tidak boleh memakai pengeras atau toa, boleh, tetapi yang proporsional, yang wajar-wajar. Jangan terlalu keras-keras, tapi juga jangan terlalu lirih. Dan kapan digunakan itu juga dihitung betul ya. Jangan 24 jam keras terus, ya kan? Jangan 2 jam sebelum sholat subuh sudah keras, ya kan? Jadi itu sebetulnya maksudnya baik. Kongres Pemuda Indonesia dan juga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama dalam kasus dugaan penodaan agama terkait pernyataannya soal volume dan kualitas suara yang dihasilkan pengeras suara di masjid dan musola ke Polda Metro Jaya Kamis lalu. Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo. Polda Metro Jaya beralasan tempat terjadinya kejadian yang dilaporkan bukan berada di wilayahnya.
terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya. Alasan yang pertama adalah locus delicti. Ya. Locus delictinya kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya. Memang kejadian itu adalah di Pekanbaru. Laporan Roy Suryo yang ditolak Polda Metro Jaya berbalas laporan oleh GP Ansor. Mantan Menpora Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menyebarkan rasa kebencian kepada Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Kami akan melaporkan akun KRMT Roy Suryo yang telah memotong video tentang wawancara Menteri Agama mengenai pengeras suara. Pemotongan video yang dilakukan dengan dugaan kuat tujuan untuk membuat kebencian antar individu, kelompok, dan golongan akan kami laporkan. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas resmi menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022. Selain Indonesia, sejumlah negara juga mengatur soal suara azan, di antaranya Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Tim Liputan, Kompas TV.